Seorang wanita cantik kaya namun lumpuh ini sembuh mendadak setelah kejadian tak terduga karena seorang pemuda, dan semua orang masih tidak percaya apa yang sebenarnya terjadi. Bagaimana wanita ini bisa berdiri lagi setelah sekian lama? Vera, nama yang sejak kecil selalu menjadi pusat perhatian. Anak tunggal keluarga Hartanto, pengusaha properti yang hidupnya bergelimang harta. Sejak kecil, segalanya serba ada, mobil sport di garasi, liburan ke luar negeri, koleksi gaun cantik di lemari kaca. Semua orang ingin menjadi seperti Vera. Namun tak ada yang tahu, 3 tahun terakhir, hidup gadis itu berubah total. Di usia 19, tiba-tiba kedua kakinya lumpuh. Semua dokter terbaik, dalam dan luar negeri, sudah didatangi. Namun hasilnya selalu sama, nihil. Tidak ada diagnosis pasti, tidak ada obat yang bisa memulihkan. Kini, di usia 22 tahun, Vera hanya bisa duduk di kursi roda. Meski wajahnya masih secantik dulu, dengan rambut hitam bergelombang yang selalu ia ikat kuncir. Hatinya penuh luka yang tak terlihat. Ia sering bercanda untuk menutupi sedihnya. Ia bahkan memberi nama pada kursi rodanya, Ferrari putih. Katanya, biar terlihat lucu. Padahal, itu caranya menertawakan nasibnya sendiri. Setiap pagi, ia masih rajin berjemur di halaman rumah besarnya di tikungan jalan. Katanya, vitamin D itu gratis. Siapa tahu bisa bikin kakinya waras lagi. Hari itu pun sama. Matahari hangat, gaun kuning mini yang ia kenakan menari pelan ditiup angin. Vera memejamkan mata, mencoba menghirup udara pagi yang segar. Di benaknya, berputar kenangan masa kecil, saat ia masih bisa berlari bebas di taman. Saat langkahnya masih punya arah. Tapi di balik senyum itu, ada putus asa yang diam. Hampir setiap malam, ia menangis diam-diam di kamarnya. "Kenapa aku? Apa salahku?" Begitu bisiknya dalam gelap. Hubungan asmaranya pun kandas, mantan kekasihnya tak sanggup menghadapi keadaannya. 3 tahun berlalu, dan perlahan rasa percaya dirinya memudar. Ia takut dunia melupakannya. Takut tak akan pernah bisa menari lagi, memakai sepatu hak tinggi, atau sekadar berjalan menyusuri pasir pantai. Namun ia tak tahu, pagi itu, segalanya akan berubah. Jalan di depan rumahnya agak ramai. Letak rumah Vera yang tepat di tikungan, membuat kendaraan sering melintas cepat. Biasanya, ia duduk di balik pagar untuk aman. Tapi entah kenapa, hari itu ia mendorong kursi rodanya sedikit lebih maju. Hampir menyentuh tepi jalan. Ia sibuk menatap ponselnya, menulis komentar di unggahan sahabatnya. "Hidup lo enak banget sih. Jalan-jalan ke Bali, gue di sini cuma bisa keliling taman rumah." Tulisnya sambil tertawa kecil. Tiba-tiba, klaa. Suara klakson keras memecah pagi. Dari arah tikungan, sebuah mobil sedan melaju kencang. Sopirnya panik melihat gadis dengan kursi roda terlalu dekat dengan aspal. Ia banting setir, tapi terlambat. Braa! Sisi mobil menyenggol kursi roda Vera. Tubuhnya terlempar ke aspal. Gaun kuningnya kotor, rambut panjangnya berantakan. Rasa sakit menusuk lutut dan pergelangan kakinya. Ia meringis, menahan perih. Namun, di tengah rasa sakit itu, ada sesuatu yang aneh. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, Vera merasakan sesuatu di kakinya. Bukan sekadar kesemutan, tapi nyeri nyata. Sopir mobil, seorang pria muda, keluar dengan wajah panik. "Ya Tuhan, Mbak, saya nggak sengaja. Maaf banget, saya nggak lihat tadi." Ia terburu-buru hendak menolong, tapi Vera terdiam. Matanya membulat, menatap kakinya sendiri. "Tunggu, aku bisa rasa sakitnya," bisiknya lirih. Ia mencoba menggerakkan jari kakinya, dan mengejutkan. Jari-jari itu benar-benar merespons. Sedikit, gemetar, tapi nyata. Pria itu cemas. "Saya antar ke rumah sakit ya, Mbak." Namun Vera tak menjawab. Ia hanya menatap kakinya dengan mata berkaca-kaca. Air mata mengalir, jatuh di pipinya yang masih halus.
Selama ini ia menunggu keajaiban, dan kini, keajaiban itu datang lewat tabrakan kecil di tikungan rumahnya. Ia tak peduli bajunya kotor, tak peduli tubuhnya nyeri. Yang ia tahu hanyalah satu hal. Untuk pertama kalinya, ia merasa hidup kembali. Vera terduduk di atas rumput, terengah. Kursi rodanya tergeletak miring di dekat pagar. Pria itu masih kebingungan hendak membantu. Tapi Vera menahan tangannya. "Jangan pegang aku dulu," ujarnya terbata. Ia menatap kedua kakinya yang berdenyut aneh. Campuran antara sakit, hangat, dan sensasi yang ia rindukan selama ini. Dengan gemetar, ia mencoba mengangkat sedikit betisnya. Dan berhasil. Ototnya merespons, walau lemah. Jari-jari kakinya bergerak lagi, kali ini lebih jelas. Vera menutup mulutnya, menahan tangis. "Ya Tuhan, aku bisa gerak lagi." Pria itu menatap heran. "Serius, Mbak? Jangan-jangan syok? Saya sumpah nggak sengaja." Vera menoleh padanya, matanya basah tapi berkilau. "Kamu barusan mendatangkan mukjizat ke hidupku." Ia tak tahu siapa pria itu. Tak tahu bagaimana bisa terjadi. Namun saat ia kembali naik ke kursi rodanya, ia merasakan sesuatu yang tak pernah ia rasakan selama 3 tahun. Dorongan lembut dari otot pahanya. Sinyal kecil bahwa harapan belum benar-benar mati. 3 tahun berkeliling rumah sakit, menghabiskan ratusan juta untuk terapi. Hasilnya nol. Namun sebuah tabrakan kecil di tikungan jalan justru menghidupkan lagi sesuatu yang terkubur dalam tubuhnya. Suster rumah yang pagi itu melihat kejadian di halaman, hampir berteriak histeris. Ia berlari keluar, napasnya tersengal, matanya membesar melihat Vera terjatuh di tanah. Namun sebelum sempat berkata apapun, Vera mengangkat tangannya, wajahnya basah oleh air mata tapi senyumnya muncul di sela-sela isak. "Tenang, Sus, aku ngerasain sesuatu. Kakiku bisa gerak lagi." Suster itu menatapnya tak percaya, menutup mulut dengan kedua tangan. "Non, beneran, Non?" Vera tersenyum, matanya bergetar menahan tangis. "Aku masih waras, Sus, aku beneran ngerasain." Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, Vera merasa ada harapan nyata. Bukan janji dokter, bukan kata hiburan dari keluarga, melainkan tubuhnya sendiri yang akhirnya bicara. Namun bersama harapan itu, muncul juga rasa takut. Kalau benar ia bisa sembuh, berarti selama ini ada sesuatu yang salah. Semua diagnosis, semua terapi, semua hasil tes, mungkin bukan sekadar kebetulan. Malam itu Vera tidak bisa tidur. Ia berbaring menatap langit-langit kamarnya. Memutar kejadian pagi itu di kepalanya berulang-ulang. Ia mencoba menggerakkan kaki, dan betul, ada respon kecil. Rasa nyeri di lutut akibat benturan terasa menyakitkan. Namun entah kenapa, sakit itu justru jadi tanda kehidupan. "Aneh banget, kenapa baru sekarang?" gumamnya pelan. Ia teringat semua pengobatan yang pernah dijalani. Terapi listrik, pijat saraf, obat herbal, hingga doa-doa yang tak kunjung manjur. Semuanya nihil, namun hanya satu benturan kecil dari mobil justru memicu sesuatu yang selama ini tertidur di dalam tubuhnya. Keesokan harinya, Vera duduk di kursi rodanya. Di kamar, ia melakukan eksperimen kecil. Ia menaruh sebotol air di lantai, menatapnya penuh konsentrasi. Perlahan, ia mencoba menggeser botol itu dengan telapak kaki. 1 menit, 2 menit, hingga akhirnya, botol itu benar-benar bergerak. Hanya sejengkal. Tapi itu cukup membuat air matanya jatuh. Namun kegembiraannya terhenti tiba-tiba. Dari arah dapur, ia mendengar percakapan samar antara suster dan asisten rumah tangga. Suara mereka pelan, tapi cukup jelas. "Kalau Non Vera sembuh, gimana, ya? Tuan bisa marah besar," bisik sang suster. "Asal kamu jangan keras-keras ngomong. Kamu tahu sendiri keluarga ini punya rahasia." 3 tahun lumpuh itu, bukan tanpa alasan, jawab si asisten. Dunia Vera seakan berhenti berputar.
Kata-kata itu menancap di telinganya. Bukan tanpa alasan. Apakah ada seseorang yang sengaja membiarkannya tetap lumpuh? Atau lebih buruk, ada yang membuatnya seperti ini? Ia mundur perlahan dengan kursi rodanya, jantung berdebar kencang. Pikirannya terlempar ke masa lalu. Hari saat semuanya bermula. Pagi itu, 3 tahun lalu. Ia terbangun dengan kaki yang tak bisa digerakkan sama sekali. Padahal malam sebelumnya ia sehat, bahkan menari di pesta keluarga. Dokter bilang mungkin autoimun atau trauma saraf. Tapi hasil tesnya selalu aneh, tidak pernah jelas. Sekarang, potongan-potongan puzzle itu mulai membentuk gambar yang mencurigakan. Apakah keluarganya sendiri menyembunyikan sesuatu? Apakah ada alasan mengapa ia harus terus di kursi roda? Vera menggigit bibir. Rasa harapan yang baru tumbuh kini bercampur dengan ketakutan. Jika memang ada rahasia, ia harus berhati-hati. Ia tak bisa gegabah menunjukkan bahwa kakinya mulai pulih. Sejak malam itu, Vera mulai berpura-pura. Di depan semua orang, ia tetap tampak lemah. Saat suster datang menyuapi sarapan, ia tersenyum seperti biasa. Namun diam-diam, setiap malam, ia berlatih. Ia mencoba mengangkat kaki sedikit demi sedikit. Suatu malam, ia memberanikan diri lebih jauh. Menyingkirkan kursi rodanya, lalu berpegangan pada meja. Tubuhnya gemetar. Lututnya lemas. Namun beberapa detik saja, ia berhasil tegak. Sebelum akhirnya jatuh lagi. Sakitnya luar biasa. Tapi Vera malah tertawa kecil. Sedikit lagi, aku bisa jalan lagi. Namun satu pertanyaan besar terus menghantui pikirannya. Kenapa dulu ia lumpuh mendadak? Ia mengingat kembali malam sebelum kejadian itu. Pesta keluarga, tawa, musik, minuman yang datang silih berganti. Ia ingat jelas, segelas jus jeruk yang disodorkan oleh seseorang dari rumah. Dan keesokan paginya, tubuhnya lumpuh total. Jantung Vera berdetak cepat. Apakah mungkin ada sesuatu dalam minuman itu? Mulai malam itu, Vera memperhatikan setiap hal di rumah. Siapa yang menyiapkan makanannya? Siapa yang memberikan obat setiap hari? Suster sering membawa pil-pil kecil dari dokter keluarga. Namun ia tak pernah tahu isinya apa. Suatu hari, ia berpura-pura menelan obat itu. Begitu suster pergi, ia sembunyikan pilnya di laci. Malamnya, dengan cahaya senter kecil, ia meneliti. Pil-pil itu putih polos, tanpa label. Ia curiga. Lalu suatu malam, saat suster meninggalkan susu di kamarnya, Vera mencium aromanya pelan. Ada bau aneh, samar seperti obat. Ia menuangkan susu itu ke pot bunga di dekat jendela. Beberapa jam kemudian, tanaman itu layu. Padahal sebelumnya segar. Vera menahan napas, matanya membesar. Jadi, selama ini benar ada yang dimasukkan ke minuman atau makananku. Malam itu juga, ia nekat. Saat semua orang sudah tidur, ia keluar kamar dengan kursi roda, berusaha tidak menimbulkan suara. Tujuannya, ruang penyimpanan obat di lantai bawah. Tangannya gemetar saat membuka lemari. Di sana, ia menemukan kotak-kotak kecil, tak berlabel. Mirip dengan pil yang selama ini ia konsumsi. Ia mengambil satu, memasukkannya ke saku dressnya. Namun baru saja hendak menutup lemari, suara langkah kaki terdengar mendekat. Jantung Vera berdetak kencang. Pintu terbuka perlahan. Di sana berdiri suster, dengan wajah datar, mata tajam menatap lurus padanya. "Non Vera," suaranya pelan tapi menusuk. "Ngapain malam-malam di sini?" Suasana hening. Angin malam berhembus melalui jendela. Dan di balik kursi rodanya, Vera tahu, malam itu, rahasia besar yang selama ini disembunyikan baru saja mulai terbuka. Malam itu, Vera panik. Napasnya tersengal, tapi ia berusaha tersenyum. "Aku haus. Nyari air. Kebetulan lihat lemari kebuka, jadi aku penasaran." Suster yang berdiri di depannya melangkah perlahan, sorot matanya tajam menusuk. "Non,
Terlalu banyak penasaran bisa bahaya. Bisiknya dingin. Urat nadi di leher Vera menegang. Kata-kata itu membuat bulu kuduknya berdiri. Tapi sebelum ia sempat menjawab, suara telepon rumah berdering keras, memecah ketegangan di udara. Suster itu berbalik, berjalan menuju ruang tengah. Itu adalah kesempatan emas bagi Vera. Dengan sisa tenaga, ia mendorong kursi rodanya secepat mungkin menuju kamar. Begitu pintu tertutup, ia menguncinya rapat-rapat. Tangannya gemetar, menggenggam pil kecil hasil curiannya dari lemari obat. Kini ia tak lagi ragu. Ada yang sengaja membuatnya lumpuh selama 3 tahun terakhir. Pertanyaan besar menghantam pikirannya. Siapa dalangnya? Ayahnya sendiri? Atau orang-orang kepercayaan di rumah ini yang bekerja atas perintah seseorang? Air matanya jatuh bukan karena takut, melainkan karena amarah. Malam itu, Vera tahu hanya ada 2 pilihan. Terus berpura-pura tidak tahu, atau melawan diam-diam hingga menemukan kebenaran. Keesokan paginya, Vera duduk berjemur seperti biasa. Tapi matanya tidak menatap langit. Pikirannya sedang menyusun rencana. Ia sadar, dirinya tak bisa berjuang sendirian. Ia butuh seseorang dari luar, orang yang tidak terikat pada rumah besar ini dan segala aturan kelam di dalamnya. Sosok pertama yang terlintas di benaknya adalah pria yang pernah menabraknya tempo hari. Ada sesuatu di wajah pria itu, ketulusan yang sulit dijelaskan. Ia bukan orang rumah, bukan orang bayaran, hanya orang asing yang kebetulan hadir di momen penting. Dan justru karena itu, mungkin ia bisa dipercaya. Sayangnya, Vera bahkan belum tahu namanya. Yang ia ingat hanyalah plat nomor mobilnya. Untung saja, ingatannya sangat tajam. Ia menuliskan nomor itu di buku kecil. Siang harinya, saat suster sibuk, Vera meminta sopir pribadinya mengantarnya keluar. "Bosanku, ingin lihat suasana luar sebentar," katanya datar. Sopir itu menurut. Mereka menuju kantor Samsat. Dengan sedikit uang tip yang tebal, data pemilik mobil itu pun keluar. Adrian, 27 tahun. Alamatnya tak jauh, di sebuah kompleks perumahan sederhana. Sore itu juga, Vera meminta sopir berhenti di depan rumah bercat krem. Dari balik kaca mobil, ia melihat Adrian sedang mencuci mobilnya. Ada rasa malu, tapi juga lega. Ia menurunkan kaca. "Hai, kamu yang tempo hari nyerempet aku, kan?" Suaranya dibuat ringan. Adrian menoleh, kaget. "Mbak? Ya ampun. Saya udah lama mau ke rumah Mbak, tapi takut keluarga marah. Maaf banget waktu itu." Vera tersenyum. "Kalau kamu gak nyerempet aku, mungkin aku gak akan tahu kalau kakiku bisa sembuh lagi." Adrian terdiam, bingung. Vera menatapnya dalam. "Aku butuh bantuan kamu. Tapi jangan bilang siapa-siapa. Terutama orang rumah. Aku curiga ada sesuatu yang disembunyikan dari aku selama 3 tahun ini." Adrian meletakkan selang, wajahnya kini serius. "Kalau gitu, mulai sekarang kamu gak sendirian." Untuk pertama kalinya, Vera merasa punya sekutu. Malam-malam berikutnya, mereka mulai berkomunikasi diam-diam lewat telepon. Vera menceritakan kecurigaannya, obat tanpa label, susu beraroma aneh, dan suster yang terlalu mengawasi. Adrian mendengarkan dengan tenang. Ia berkata punya kenalan di laboratorium kecil yang bisa memeriksa kandungan obat itu. Beberapa malam kemudian, dengan nekat, Vera menyerahkan pil putih hasil curiannya. Adrian menerimanya, berjanji akan segera memeriksakan. 2 hari kemudian, telepon berdering. Suara Adrian terdengar tegang. "El, pil itu bukan obat medis biasa. Ada zat penekan saraf dosis rendah di dalamnya. Kalau dikonsumsi terus, bisa bikin otot melemah, bahkan lumpuh. Tapi sifatnya reversible. Artinya, kalau dihentikan, tubuhmu bisa pulih." Vera terdiam. Tangannya gemetar memegang ponsel. "Jadi, benar selama ini aku sengaja dilumpuhkan? Semua terapi, semua air mata, sia-sia?" Suaranya parau. Adrian mencoba menenangkan.
Kamu harus hati-hati. Bisa jadi ini soal besar, mungkin warisan, atau politik keluarga. Tapi satu hal, jangan tunjukkan kalau kamu sudah tahu. Biarkan mereka percaya kamu masih lemah. Malam itu, Vera menangis tanpa suara. Bukan karena takut, tapi karena terluka oleh kebenaran. Namun, di balik tangis itu tumbuh tekad baru. Keesokan paginya, Vera duduk di kursi roda seperti biasa, berjemur, tersenyum ceria. Suster datang dengan wajah datar, menyuapi bubur seperti rutinitas harian. Tak satu pun menyadari bahwa Vera kini sudah tahu segalanya. Dalam hati, ia berbisik, "Aku akan pura-pura lebih lama, sampai aku tahu siapa dalang sebenarnya." Sementara itu, Adrian terus menggali informasi. Ia menemukan bahwa perusahaan ayah Vera sedang diguncang perebutan saham. Dan nama Vera tercantum sebagai salah satu pemegang hak waris utama. Jika ia dianggap lumpuh, otomatis haknya bisa diperdebatkan dan diambil oleh pihak lain. Potongan puzzle itu akhirnya tersusun jelas. Kelumpuhan Vera bukan kecelakaan, melainkan strategi. Malam berganti pagi, dan hari-hari berikutnya berjalan seperti tak ada yang berubah. Vera tetap menjadi gadis ceria yang suka bercanda dari kursi rodanya. Ia masih tertawa kecil bersama suster, masih berpura-pura kesulitan menggerakkan kaki, masih tersenyum manis saat makan malam bersama ayahnya. Tak seorang pun curiga bahwa di balik senyum itu, Vera sudah tahu permainan kotor yang membuatnya menderita selama 3 tahun. Namun di balik wajah manis itu, Vera diam-diam berlatih. Setiap malam, saat rumah terlelap, ia berdiri dengan bantuan kursi. Lututnya bergetar, tubuhnya gemetar, tapi sedikit demi sedikit ia belajar menapak. Sakit, tentu saja. Tapi setiap kali ia berhasil menggeser kakinya walau hanya sejengkal, hatinya berteriak dalam diam, "Aku bisa, aku benar-benar bisa." Sementara itu, di luar sana, Adrian bergerak dalam diam. Ia menjadi mata dan telinga Vera. Dari penelusurannya, ia menemukan adanya rapat keluarga rahasia, rapat yang membahas saham perusahaan keluarga Hartanto. Salah satu poin pentingnya, kondisi kesehatan Vera. Jika ia dianggap lumpuh permanen, sebagian hak warisnya bisa dialihkan kepada pihak lain. Saat Adrian menyampaikan itu lewat telepon, Vera menggenggam ponselnya erat-erat. "Jadi, selama ini aku cuma dijadikan pion, supaya warisanku bisa diambil." Suaranya bergetar antara marah dan tak percaya. Adrian mencoba menenangkan, belum tentu siapa dalangnya. Bisa ayahmu, bisa kerabat dekat, atau seseorang yang bekerja di rumah. Yang jelas, kamu harus tetap pura-pura lemah. Jangan sampai mereka tahu kamu mulai pulih. Sejak itu, Vera memainkan 2 peran. Di siang hari, ia tampak rapuh, bahkan kadang pura-pura jatuh dari kursi roda agar suster dan keluarga makin yakin bahwa ia tak berdaya. Tapi di malam hari, bersama Adrian, ia menyusun langkah untuk membongkar siapa yang selama ini menyuplai obat beracun itu. Ketegangan makin memuncak ketika suatu malam, suster memergoki Vera tidak berada di kamar. Untung saja Vera cepat beralasan bahwa ia hanya mencari buku, meski tatapan suster yang tajam membuatnya bergidik ngeri. Ia tahu, waktunya tak banyak. Jika terlalu lama berpura-pura, ia bisa ketahuan. Tapi jika terburu-buru, ia belum punya bukti cukup untuk membongkar semuanya. Dalam hatinya, Vera berbisik pelan, "Aku akan bertahan sedikit lagi. Dan saat waktunya tiba, aku akan berdiri di depan mereka semua. Bukan lagi sebagai korban, tapi sebagai pemenang." Hari itu pun tiba. Keluarga besar Hartanto berkumpul di ruang utama rumah megah. Agenda resmi, rapat internal membahas pembagian saham perusahaan. Vera hadir di kursi rodanya, tampak lemah seperti biasa. Suster berdiri di belakangnya dengan wajah datar, seolah siap melayani kapan saja. Rapat berjalan normal hingga pembahasan menyentuh topik sensitif, hak waris Vera. Dengan nada tegas, salah satu kerabat bersuara, dengan kondisi Vera yang lumpuh permanen, wajar jika sebagian sahamnya dialihkan pada pihak yang lebih mampu. Ruangan hening. Vera menunduk,
pura-pura pasrah. Tapi di dalam dadanya, gejolak marah dan tekad membakar. Ia melirik ke arah Adrian, yang hadir diam-diam sebagai asisten pribadi atas permintaannya. Adrian mengangguk perlahan, sinyal bahwa waktunya telah tiba. Vera menarik napas panjang, lalu berkata pelan namun tegas. Permanen, ya? Semua kepala menoleh. Dengan susah payah, Vera meletakkan kedua tangannya di sandaran kursi roda dan perlahan berdiri. Lututnya bergetar, tubuhnya goyah, tapi ia berhasil tegak, berdiri di depan semua orang. Keheningan menyelimuti ruangan. Beberapa kerabat menatap tak percaya. Ayahnya sendiri berdiri dengan wajah terkejut. Suster di belakangnya tampak pucat pasi. Aku tidak lumpuh permanen, ujar Vera lantang. Air mata mengalir di pipinya. 3 tahun kalian paksa aku duduk di kursi roda. 3 tahun kalian beri aku obat beracun dan bilang itu demi penyembuhan. Kalian kira aku nggak tahu? Kalian kira aku akan diam selamanya? Adrian maju, membuka tasnya, dan mengeluarkan hasil laboratorium. Ini buktinya. Obat yang diberikan pada Nona Vera mengandung zat penekan saraf. Dosisnya membuat otot melemah, bahkan lumpuh. Tapi jika dihentikan, tubuh bisa pulih. Kerabat yang paling vokal mendadak gagap, mencoba membantah. Tapi tatapan semua orang sudah tertuju padanya. Suster yang berdiri di belakang Vera pun langsung ditangkap oleh pengawal rumah, setelah Vera menyebut namanya sebagai eksekutor. Ayah Vera menatap putrinya lama, wajahnya penuh penyesalan. Vera, ayah tidak tahu, ucapnya parau. Vera menatapnya getir. Mungkin ayah tidak tahu, tapi seseorang di rumah ini tahu persis. Dan aku akan pastikan orang itu membayar. Ruangan bergemuruh oleh bisik-bisik. Namun di tengah kegaduhan itu, Vera tetap berdiri tegak, meski tubuhnya masih gemetar. Untuk pertama kalinya setelah 3 tahun, ia merasakan arti sejati dari berdiri di atas kakinya sendiri. Bukan hanya secara fisik, tapi juga sebagai wanita yang akhirnya menemukan keberaniannya. Ia bukan lagi korban. Hari itu, Vera resmi menjadi pemenang. Terima kasih sudah menyimak cerita ini. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel kami, agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.